cek 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 cek. Cek 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 cek. Lu cek mau. Cek cek. Cek cek. Oh gitu. Oh, cek cek cek. Cek cek cek. Tuh, itu. Ah, cek 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 cek. Cek cek. Le 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 le. Cek cek. Jantung jantung. Cek cek cek. Cek cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat lagi. Kita mulai langsung aja karena nanti juga ada tutorial ya sebelumnya. Jadi di blog jantung ini kemarin sudah kita melalui beberapa pemeriksaan hematologi. Nah kalau di blog jantung ini adik-adik pernah menggunakan alat spektrometri ya. Jadi untuk blok jantung ini kita akan menggunakan alat spektrometri di pemeriksaan yang akan dilakukan di PPK. Sebelumnya, sebelum saya masuk ke yang nanti untuk overview praktikum, kita mempelajari bersama tentang pemeriksaan EKG jantung dan profil lipid. Jadi yang kita ketahui bersama kalau untuk pemeriksaan penyebab utama kematian di dunia baik di Indonesia ataupun di dunia itu adalah salah satunya adalah penyakit kardiovaskuler. Jadi termasuk dari penyakit tidak menular. Jadi kan kita tahu ada dua penyakit ya, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, ada yang biasa kita sebut dengan PTM. Nah, penyakit jantung ini masuk ke dalam PTM atau penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian yang paling tinggi di dunia ataupun di Indonesia. Nah, bentuknya itu ada penyakit jantung sebenarnya ada banyak macamnya. Yang paling utama itu adalah gangguan jantung atau CHF, yang gagal jantung masif dan juga ACS akut coronary syndrome atau biasa kita dengar dengan sebutan PJK, penyakit jantung koroner, atau juga yang sekarang itu PERKI menggunakan bahasa PKPA, penyakit kardiovaskuler atherosclerosis. Itu sebenarnya sama dengan PJK. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti kita belajar sedikit sebelum masuk ke pemeriksaan EKG jantung. Jadi kita fokuskan di pemeriksaan EKG jantung di sini adalah pemeriksaan EKG jantung yang digunakan untuk membantu menentukan diagnosis dari ACS sendiri. Oke. Nah, faktor risikonya ada dua, jadi bisa dibaca sendiri ya. Tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi adalah berbagai keadaan atau kondisi penyebab dari ACS yang sebenarnya bisa dikendalikan. Gitu ya. Kayak merokok, ada yang merokok? Nggak ada ya? Sekarang ada kayaknya nggak usah. Ya. Kemudian DM, hipertensi, dislipidemia, hipergliksemik, obesitas, dan lain-lain. Ini ACS, jadi ya kita
Jadi sebenarnya ACS itu adalah pembentukan plak ini ya, aterosklerosis ya. Jadi kumpulan gejala rangkaiannya perjalanan dari penyakit koroner. Jadi terbentuknya plak aterosklerosis penyebabnya tadi berbagai macam tidak dapat dimodifikasi ya sudah nggak bisa diapa-apain gitu ya, istilahnya kayak usia, jenis kelamin, kemudian faktor genetik yang memang dari keluarga ada yang pernah menderita itu sudah nggak bisa diapa-apain. Tapi ketika ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi, hendaknya kita hindari, hendaknya dapat kita kendalikan. Gitu. Tapi ya terserah kembali ke masing-masing. Kalau saya sih gitu, kembali ke masing-masing. Kalau mau sampai ke komplikasi ya terserah. Tapi kalau tahu kejadiannya seperti ini ya sebenarnya dihindari. Nah ini penyebabnya banyak yang tadi saya sebutkan, faktor resikonya itu bisa menyebabkan hidradria injuri sampai ke disfungsi endotel. Nanti ada makrofag, kemudian makrofag teraktivasi, kemudian masuk ke dalam sel intiman dari sel endotel, kemudian membentuk smooth muscle cells yang banyak akan lipid gitu ya, kemudian terbentuk plak. Nah plaknya ini kalau misalnya dia masih stabil atau stabil, itu sebenarnya lebih tidak berbahaya lebih tidak berbahaya dibanding nanti kalau dia sudah unstable. Kalau sudah unstable, lepas gitu ya, lepas kemudian dia kan mungkin ada di ketika enzima yang pembuluh besar. Misalnya dia lepas, kemudian ikut aliran darah, akhirnya berhenti di arteria yang kecil, akhirnya apa ya? Jalannya. Jadi plaknya itu kalau di pembuluh darah besar, dia kayak gini ya. Ini kan nggak tutup ya. Ada tutup penumpukan yang banyak untuk dia sampai tutup. Tapi kalau dia plaknya itu ruptur, pecah, kemudian ikut aliran darah, kemudian fermentasinya dia akan ikutin yang paling kecil ya, paling kecil, terus dia akan menutup. Ketika menutup, otomatis fungsinya darah itu apa sih? Ya, membawa oksigen ya. Jadi kalau misalnya dia menutup di arterial yang paling kecil, pembuluh darah kapiler itu, maka dia akan menutup dan terjadi hipofusi, oksigennya nggak bisa masuk. Tergantung sumbernya itu di mana. Kalau misalnya sumbernya di otak, akan terjadi stroke. Kalau sumbernya di jantung, akan terjadi serangan jantung biasanya. AMI, ACS, akut myocardial infark kalau dia sampai infark. Terus kalau di perifer bisa terjadi PAD, peripheral arterial disease. Ini tergantung ngalirnya itu, nyumbatnya itu di arah mana. Ya. Ini pembagiannya, nanti ada pembagiannya dari unstable dulu sampai dia unstable, kemudian jatuh ke AMI. AMI itu kan ada STEMI sama STEMI ya. Yang membedakannya kan dari pemeriksaan EKG. Masa akhirnya akan menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Serangan jantung itu ya AMI itu. Karena mendadak berhenti, nggak bisa memberikan oksigen. Kalau jantung nggak ada oksigennya ya mati. Otak stroke. Stroke-nya jadinya stroke emboli. Ini manifestasinya. Jadi pasien ketika datang itu kan dengan gejala yang khas ya, gejala serangan jantung itu gimana? Nyeri dada, seperti nyeri dada seperti
tertusuk apa tertindih? Tertindih ya, kayak tertindih beban berat gitu, bisa menjalar ke belakang sampai ke lengan kiri. Jadi cirinya khasnya seperti itu. Nah kadang memang ada beberapa yang gejala klinisnya kayak sering dengar nggak GERD, pasien GERD tapi kok meninggal gitu ya. Sering dengar juga kasusnya ya gitu. Itu dicurigai merupakan salah satu gejala ini juga. Nah ciri khasnya kan dia kayak asam lambung ya, ke atas gitu kayak sesek. Jadi dia mungkin susah membedakan antara ini tuh apa, dadanya sesekan itu ampek ya deh bahasanya, kayak tertindih beban berat itu kan jadinya ampek gitu. Dan mungkin dia bilangnya adalah GERD, asam lambungnya naik gitu, asam lambungnya naik. Padahal kalau misalnya di EKG mungkin terjadi ST elevasi. Nah kadang batas gejala klinis ini tuh di UGD itu kadang kurang jelas gitu, sehingga membutuhkan suatu penanda yang lain. Kemudian kalau misalnya dia datang, serangannya itu tadi setelah beberapa jam yang lalu, tapi dia baru datang. Kalau di EKG gambarannya seperti apa? Apakah masih muncul ST elevasi? Tidak. Jadi kalau misalnya pasiennya datangnya itu setelah serangan gitu ya, mungkin gambaran EKG-nya itu tidak seperti yang kita harapkan gitu loh. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu marker yang lain. Nah inilah fungsi dari cardiac marker atau pemeriksaan EKG jantung. Ini klasifikasinya tadi ada SPM-nya, SPM dan SPM. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan SPM discover dengan dari dada gitu loh. Kemudian biasanya di awal kan pasti ada di EKG gitu ya, masih di EKG. Karena EKG kan memang ada di pemeriksaan EKG jantung. Ternyata ada ST elevasi dan non ST elevasi. Kalau ST elevasi langsung diperiksa cardiac markernya gitu ya, STM-nya ditambah cardiac markernya sudah teralami. Kalau dia non ST elevasi atau STMI, dicek dulu cardiac markernya negatif atau positif. Kalau ternyata dia positif, maka langsung ke AMI. Nah ini kasus yang nomor 2 ini, kasus yang ini, yang STMI ini kasusnya kalau misalnya dia datang, pasien datang sudah tidak dalam keadaan sesaat. Jadi sudah beberapa jam setelah serangan, dia baru datang. Kalau di kaki, oh ini tidak ada elevasi, ya sudah, berarti langsung masuknya awal gitu ya, unstable angina. Padahal kalau kita periksa energi jantungnya, ternyata energi jantungnya meningkat, berarti bukan unstable angina, tapi ternyata dia masukkan myocardial infarct gitu. Paham ya? Ini klasifikasinya, jadi harus dibantu dengan pemeriksaan energi jantung. Kalau di sini ya, bagaimana penegakan myocardial infarct itu, myocardial infarctnya itu harus ada pemeriksaan energi jantung. Di sini adalah disebutkan cardiac troponin, CTN, di cardiac troponin yang meningkat. Kemudian diikuti dengan salah satu ini, baik itu gejala myocardial infarctnya atau ada perubahan di EKG-nya atau ada G-wave-nya. Ya. Jadi cardiac marker itu merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit jantung, terutama paling sering untuk menggunakan digunakan dalam deteksi myocardial infarct. Jadi baiknya cardiac marker itu yang kita periksa adalah
dari kardiomiositnya. Jadi pelepasan dari kalau otot jantungnya rusak, dia melepaskan enzimnya, gitu. Layaknya adalah seperti itu. Nah, perkembangannya ini tadi kenapa sih harus pakai cardiac marker gitu ya? Karena ada pasien itu datang belum tentu pada saat serangan, atau misalnya dia datang gejalanya nggak terlalu spesifik, atau hasil EKG-nya nggak spesifik. Jadi kita butuh suatu penanda. Penandanya dari cardiac marker untuk kami ini yang atas ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 enzim ini digunakan untuk pemeriksaan AMI. Tapi ada nanti kita belajar bersama. Jadi awalnya itu menggunakan apa sampai akhirnya sekarang menggunakan apa. Jadi sekarang tidak semuanya ini dipakai, hanya beberapa saja yang dipakai. Kemudian yang akan kita pelajari yang lain adalah pakai inflamasinya, SRP, kemudian NT-proBNP ini, BNP dan NT-proBNP ini untuk penanda dari gangguan jantung. Dan juga profil lipid. Profil lipid itu untuk marker faktor resiko. Nah, faktor resiko dari aterosklerosis ya. Jadi biomarkernya itu yang klasik itu kan LDL, HDL, triglycerida. Nanti ternyata ada biomarker yang lain yang dapat digunakan untuk penanda aterosklerosis. Ya, kayak biomarker proses inflamasi, ini studi banyak. Kemudian stabilitas laktaterol, ada aktivasi promoksin dan juga biomarker aktivasi neurohormonal. Nah, pemeriksaan ini kalau ditanya, dok, apakah ini rutin dilakukan? Jawabannya tidak. Pemeriksaan ini tidak rutin dilakukan. Yang rutin itu paling kayak fibrilogen, asam urat, kemudian CRP. Kenapa? Karena memang pemeriksaannya ini mahal, sehingga belum rutin dilakukan. Nah, yang rutin dilakukan yang apa dok yang dilakukan adalah masih menggunakan biomarker aterosklerosis yang klasik. Jadi kalau misalnya adik merasa saya ada tinggi kolesterolnya atau sebagainya normal, apakah boleh dok kalau mau periksa biomarker yang lain? Boleh, silakan. Karena untuk screeningnya. Ini pasti kalau misalnya dia sudah ada plak itu dia akan meningkat. Tadi kan ada 7 ya, ada 7 penanda cardiac marker yang digunakan untuk penegakan diagnosis. Bagaimana kriteria yang ideal? Kriteria yang ideal itu yang pertama harus memiliki sensitivitas dan spesifik terhadap kerusakan otot jantung. Sensitif dan spesifik. Bedanya apa? Sensitif sama spesifik. Bedanya apa? Bedanya sensitif sama spesifik itu apa? Nah, itu maknanya harus sensitif dan spesifik. Contoh gini, saya tanya. Sebenarnya kan udah lewat grup imun ya. Kalau untuk pemeriksaan screening ya, hepatitis B, gitu ya. Screening itu baiknya yang sensitifnya tinggi atau spesifiknya tinggi. Gimana? Siapa yang sensitif? Enggak apa. Angkatan ini juga. Berarti yang lain spesifik.
Kenapa spesifik? Untuk pemeriksaan screening, kita bilangnya screening ya. Screening enggak? Nanti saya jadi bahas screening ini. Bedanya screening sama penegakan diagnosis, beda ya. Untuk screening bukan gold standar diagnosis, bukan gold standar penegakan diagnosis. Kita harus mencari yang sensitivitasnya tinggi atau spesifitasnya yang tinggi. Bukan dua-duanya ya, kalau dua-duanya ya sudah, kalau ada dua-duanya. Sensitif itu artinya gimana? Mudah terdeteksi. Oke. Ada yang lain? Mungkin ini dokter, dia tuh mudah dirangsang meskipun itu nggak perlu gitu. Ya, saya nangkap maksudnya mudah positif walaupun dia nggak spesifik, maksudnya gitu. Jadi screening itu kita pakai yang sensitivitasnya yang tinggi. Jadi sensitif itu dia harus tadi mengenali semuanya nih. Gitu. Hepatitis kayak contohnya kan hepatitis ya. Dia meningkat, kita pakainya HBsAg, strip, hepatitis B, antigen. Kita pakai itu sebagai screening, pakai sensitivitasnya yang tinggi. Tapi kalau untuk diagnostik, kita harus pakainya yang lihatnya spesifiknya. Sensitifnya juga harus tinggi, apalagi ini keduanya. Ada yang ideal, sensitif, dan spesifik yang tinggi. Jadi sensitif itu, misalnya dia positif, pemeriksaannya itu harus dilanjutkan dengan yang spesifik. Ini benar nggak sih? Hepatitis B, jangan-jangan dia prostatik tinggi, jangan-jangan dia hepatitis jenis yang lain, jangan-jangan infeksi yang lain. Caranya gimana? Cari pemeriksaan yang spesifik, yang khusus, yang memang tadi yang dibilang cocok gitu ya. Itu pakainya yang gold standar. Jadi beda ya, sensitif sama spesifik. Kalau spesifik yang memang benar itu. Kalau sensitif itu dia belum tentu jelasnya gimana? Belum tentu kelolop, kata teman tadi belum tentu kelolop. Nangkep nggak maksudnya? Ya. Jadi harus yang sensitif dan spesifik terhadap kerusakan otot jantung tadi. Nanti ada contohnya, sensitifnya seperti apa. Kemudian normalnya dalam sirkulasi tidak terdeteksi. Jadi normalnya dalam sirkulasi kalau nggak ada kerusakan otot jantung, dia nggak ada, dia nilainya nggak terdeteksi atau tujuannya sangat kecil. Sehingga apa? Kalau misalnya nanti ada kerusakan sedikit, kita akan bisa segera mendeteksi peningkatannya dengan kadar minimal. Oh iya, ini ada kerusakan otot jantung. Terus ukuran molekulnya kecil, karena bisa langsung rilis kalau misalnya terjadi kerusakan otot jantung, dia langsung rilis ke sirkulasi. Kadarnya harus berbanding lurus dengan luasnya kerusakan. Kemudian cukup lama berada di dalam plasma. Maksudnya cukup lama. Jadi misalnya dia meningkat setelah 2 jam serangan, tapi dia masih bertahan selama 1 sampai 2 hari misalnya, kayak gitu. Atau sampai seminggu. Jadi dia masih bertahan di plasma, kita dapat mendeteksi. Jadi sarannya hari Senin, dia masuk ke tubuh hari Kamis. Kalau misalnya itu masih 7 hari rilisnya, kita cek, maka kadar dapatnya akan tetap meningkat. Beda sama EKG. Kalau dia sarannya hari Senin, datanya baru hari Kamis, ya kita akan tetap melihatnya bisa saja jadi normal EKG. Kita nggak akan melihat ada serangan masih.
Jadi harus ada diagnostik windownya, maksudnya plasma enzimnya itu jumlahnya harus berada cukup lama di dalam plasma, walaupun setelah serangan. Nah, biomarker yang pertama itu adalah SGOT atau AST. Biomarker pertama. Jadi dulu itu AST ini sebagai penanda kejadian kanker. Menanda kerusakan. Tapi setelah diteliti, lama-lama ternyata dia tidak spesifik. Nah, ini tidak spesifik. Kenapa tidak spesifik? Karena ternyata dia itu diproduksi oleh hepar, perikard, paru, kemudian pasien-pasien shock, gitu ya. Ini OTT, otosklerosis juga. Jadi kalau terjadi kerusakan di jaringan selain otot jantung, dia juga meningkat, gitu. Jadi tidak spesifik, tidak khusus untuk otot jantung, sehingga dia tidak digunakan. Kemudian ditemukan lagi ada FDH, latar hidrogenase. FDH sekarang juga sudah tidak digunakan karena ternyata dia juga ditemukan sama seperti SGOT, ditemukan di banyak jaringan, sehingga tidak spesifik, tidak terkhusus untuk kerusakan jantung. Padahal kalau kita lihat, kalau SGOT dia meningkatnya 3 sampai 4 jam setelah API, ya lumayan cepat daripada LDH. Dia kan 6 sampai 12 setelah serangan maksudnya. Setelah serangan. Dan dia kalau kembali dalam 8 sampai 14 hari, dia lumayan lama itu, memenuhi kriteria yang lama tadi ya. Tapi ternyata dia tidak spesifik. Kriterianya tadi kan harus sensitif dan spesifik. Dia lama, tapi tidak mempunyai kriteria spesifik tadi. Jadi sekarang FDH ini digunakan untuk deteksi hemolisis eritrosit. Maksudnya hemolisis eritrosit itu apa? Penyakit apa? Ada penyakit ya? Bisa yang menyebabkan lisisnya eritrosit. AIHA sih autoimun hemolitik anemia. Nah, IHA itu juga seringnya diperiksa. Dia mendeteksi adanya lisisnya eritrosit, walaupun memang tidak khas ya. Tadi karena balik lagi dia ditemukannya di banyak jaringan. Jadi harus dilihat juga pemeriksaan yang lain. Setelah itu generasi berikutnya adalah kreatinininase. Nah, kreatinininase ini karena jenisnya ada banyak, ada 3 tipe, ada JKM, JKFB, dan JKBB. Jadi kalau kreatinininase aja itu juga nggak spesifik. Ternyata perkembangannya dia ada 3 bentuk. Nah, yang kita gunakan adalah yang JKFB, yang khusus predominan di otot jantung. Kalau JKM kan rangka sama jantung masih ada keterangannya. JKBB apalagi nggak ada jantungnya, ada di otot jantung. Jadi setelah kreatinininase dilanjutkan dengan ini pemeriksaan selanjutnya adalah JKMB. Zaman saya masih koas, penegakan kardiak markernya untuk AMI ini masih menggunakan JKMB. Jadi biasanya klinisi meminta JKMB untuk pemeriksaan AMI karena dia cukup spesifik, karena hanya ada di otot jantung tadi ya. Dia cukup ya ini kan relatif spesifik untuk kerusakan yang meningkatnya 4 sampai 6 jam sesudah proses serangan. Puncaknya 12 sampai 1 hari. Nah, sayangnya dia
kembali ke level normalnya dalam waktu 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Kalau dibanding kita lihat tadi yang bisa sampai 7 sampai 14 hari, CKMB ini ternyata belum memenuhi window periodnya tadi loh. Padahal tadi window period amannya tadi. Jadi kalau misalnya kita misalnya CKMB dia datang di hari, dia serangan di hari Senin, dia datang di hari Kamis, CKMB-nya bisa saja normal. Karena dia tidak cukup lama di dalam fase. Tapi ini juga menguntungkan untuk apa? Untuk marker reguler. Marker reguler ini Pak. Gitu. Nanti saya jelaskan setelah saya jelaskan dari rombongan ini. Nah, CKMB ini dulunya dibantu oleh myoglobin. Jadi kadang-kadang periksanya minta myoglobin sama CKMB. Tapi myoglobin ini juga sangat tidak spesifik. Sangat tidak spesifik. Malah sekarang myoglobin ini kalau kita cek biasanya digunakan rilis itu untuk mengetahui kerusakan otot skelet. Nah, kalau myoglobin ini kan BM-nya kecil. Paling kecil di antara yang lain. Berapa molekulnya? Ini memenuhi nggak salah satu tadi? Memenuhi ya, kan harus kecil. Kenapa kalau kecil cepat rilis? Kalau rilis cepat terdeteksi, kan gitu. Nah, karena dia kecil, cepat rilis dan cepat terdeteksi, dia terdeteksinya itu 1 sampai 2 jam setelah serangan. Paling cepat ya, dibanding yang tadi, paling cepat. Maka myoglobin ini biasanya dikombinasikan dengan CKMB dulu. Jangan saya masih kelas. Itu masih digunakan myoglobin dan CKMB, jadi kombinasi. Karena dia nggak spesifik, makanya myoglobin dicek, CKMB-nya dicek. Kalau dia datang dengan serangan dia langsung dikat. Karena CKMB kan butuh waktunya 4 sampai 6 jam. Otomatis kalau dia pada saat serangan dicek belum tentu naik. Makanya kalau myoglobinnya naik nanti ditunggu ditambahin CKMB. Jadi kombinasi keduanya. Cuma memang myoglobin itu ya sangat cepat dalam waktu kurang dari 1 hari. 24 jam dia sudah langsung turun. Tidak memenuhi lagi kriteria yang tadi. Untuk yang harus lama di dalam plasma. Nah, ini troponin yang kita gunakan adalah kardia troponin. Jadi troponin ada 3 subunit ya, ada troponin T, I, dan J. Kalau C yang berkaitan dengan kalsium, yang kita gunakan untuk penegakan diagnosis karena diagnosisnya adalah troponin T dan troponin I. Yang paling umum digunakan adalah troponin I biasanya. Karena kadang yang troponin T itu ada beberapa yang masih di autoterakan. Tapi umumnya yang pada biasanya ada troponin I, ada troponin T bolehnya. Jadi kalau troponin T itu masih sisa mendekat pada kelainan autoterakan dan juga CKD. Nah, ini kalau troponin jantung ini hampir absolut, sangat spesifik terhadap jaringan miokard dan mempunyai sensitivitas tinggi. Jadi kalau misalnya ada kerusakan sekecil apapun dia terdeteksi. Jadi kalau kita lihat tadi dari biomarker tadi yang mempunyai sensitivitas tinggi adalah serotonin. Adalah sensitif, bukan spesifik. Adalah myoglobin. Kenapa? Karena dia dalam waktu 1 sampai 2 jam dia sudah deteksi. Karena dia melalui kecil dan gede. Jadi sensitif dia. Tapi dia nggak spesifik. Belum tentu
kalau mioglobinnya meningkat, misalnya ada kerusakan, nggak tahu ini kerusakan apa ya, gitu. Otot jantung kah, otot rahang kah, gitu. Atau skelet kah, gitu ya. Sama. Nah, tapi kalau diperiksa, dia mioglobinnya sudah meningkat, dan dia sensitif terhadap kerusakan tadi, dia sudah meningkat. Tapi nggak spesifik, belum tentu kalau meningkat itu karena kerusakan jantung. Jadi lebih paling sebelum protein ini yang paling spesifik adalah CKMB. Yang sensitif adalah mioglobin. Jadi paham bedanya sensitif sama spesifik ya. Nah kalau protein ini memenuhi semuanya. Dia sensitif dan dia juga spesifik. Oke. Kenapa kan yang memenuhi kriteria yang paling ideal, sensitif dan spesifik. Jadi walaupun ada small injury di miokard belum sampai ke infark, masih injury, itu bisa terdeteksi. Kemudian relatif awal terdeteksinya dan konsep dan diagnostik beliaunya itu cukup lama. Karena menetap dalam beberapa hari. Ada yang 14 sampai 7. Ini kita lihat ya. Kita lihat perbandingannya. Mioglobin cepat meningkat, tapi cepat turun. CKMB dia meningkat cepat juga, tapi menurunnya di hari ketiga, kelima ini sudah hilang. Ini kata-katanya ya. Kata-katanya jadi ini. Kemudian protein kita lihat meningkat, puncak, kemudian dia turunnya sampai 9 hari. Lihat dalam bentuk jam. Ini kan hari, ini jamnya. Mioglobinnya cepat meningkat, terus turun 24 jam. Kadang protein T dan I paling lama. XTT-nya masih segini, CKMB sudah turun. Di dalam 48 jam, 48,72 ya, sudah turun. Ini jelasannya minimal patologis. Nah ini. Jadi protein itu diperiksa menggunakan prinsip imunoassay. Masih ingat belum imun tentang imunoassay, Sandwich, Elisa, Elva, masih ingat ya? Nah, protein ini diperiksa menggunakan metode prinsip imunoassay. Macam alatnya banyak. Jadi bisa menggunakan alpha, bisa menggunakan elisa, singkatan alpha itu yang fluorescence, kalau elisa pakai enzim. Nah ini gambarannya ini alatnya. Jadi nanti selnya itu dimasukkan ke dalam chamber, terus dimasukkan ke dalam alat. Jadi di sini yang di chamber inilah terjadi reaksi imunoassay ikatan antibodi di sini. Meningkatnya di apa? Ya, karena protein T dan I sama-sama meningkatkan 3 sampai 4 jam, dari 4 sampai 6 jam juga. Kadar protein T masih lama 10 sampai 14 hari. Jadi puncaknya 12 jam sama, dia berada di 10 sampai 14 hari. Kadar protein I 7 sampai 10 hari. Kalau di mioglobin tadi yang 1 sampai 2 jam, sensitif mioglobin ya. Padahal katanya kadar protein itu diunggulkan sebagai parameter yang spesifik dan sensitif. Oleh karena itu, dikembangkan lagi suatu pemeriksaan yang sekarang digunakan adalah high sensitivity kadar protein. Itu karena ternyata menggunakan kadar protein saja itu masih kurang sensitif waktunya. Jadi kita butuh yang paling cepat, lebih cepat dari 3 sampai 4 jam. Kalau kita lihat kan 1 sampai 2 jam mioglobin, kalau dia ada spesifik atau sensitif.
ini ya. Jadi kayak misalnya kalau kita itu apakah secara sediaannya ada troponin atau hexatroponin? Sebenarnya troponin ini masih ada beberapa yang menggunakan. Sehingga kalau troponin masih digunakan, dia pakai prosedur ini, pakai prinsip ini. Jadi kalau misalnya ada serangan, troponinnya dalam 4 sampai 6 jam yang masih normal, harus diulang 8 sampai 12 jam setelah saat serangan. Tapi kalau misalnya serangannya itu nggak lakukan, serangannya bapaknya dari dadanya itu sejak kapan? Saya lupa, susah kan? Saya lupa. Pas diperiksa, hasilnya kok kadar troponinnya normal. Maka diulangnya 6 sampai 12 jam setelah pemeriksaan pertama. Tapi kalau pasiennya masih ingat, itu diulangnya 8 sampai 12 jam setelah anginan. Gitu. Jadi kalau dia datang, ingat datangnya jam 10, dia ingat serangannya jam 6 pagi. Berarti kita bisa mengulangnya 8 jam dari jam 6, bukan dari jam 10. Dari jam 6, dari serangan pertamanya. Tapi kalau dia datang jam 10 dan dia lupa serangannya kapan, maka diulangnya 6 sampai 12 jam setelah dari jam 10. Gitu. Nah, karena troponin itu dengan metode konvensional tadi kurang sensitif, benar kan? Kurang sensitif. Karena waktunya 3 sampai 4 jam baru meningkat. Maka dikembangkanlah yang disebut high sensitivitas kardial troponin. Nah, sekarang masih digunakan hexatroponin ini sebagai pembantu penegak diagnosis. Tapi saya nggak tahu nanti kalau untuk kedepannya lagi ada sesuatu yang berubah. Mungkin ada yang bisa menemukan bahkan sebelum serangan kita bisa mendeteksi. Prediktor jadinya. Kan bisa saja terjadi. Buktinya apa? Kemarin baru SPOT, baru RDH, mioglobin sama CKMB. Terus kadar troponin, terus dikembangkan lagi sekarang PS troponin. Berarti PS troponin itu pendeteksinya kurang dari 3 jam. Jadi dia sensitif masuk, sensitifnya itu masuk. Jadi kurang dari 3 jam bisa terdeteksi kerusakan dari miokard. Jadi serangan. Kita pakai data dari Eropa Society Cardiac itu tahun 2023 ya. Jadi pasien datang misalnya dengan klinisnya yang tidak ada, kemudian di EKG dilanjutkan dengan pemeriksaan kardiologis. Jadi kita pakai hexatroponin dalam waktu biasanya 1 jam ya, 1 jam setelah sampling, terus menggunakan rutin data rollout. Maksudnya rutin data rollout itu
kriteria yang dapat akses dan sebagainya. Nah, jadi ini lebih pendek waktunya dibandingkan pemeriksaan troponin. Jadi pakai sensitivitas troponin, jadi sekitar 1 sampai 2 jam sudah bisa terdeteksi. Nah, normalnya kalau yang pakai radial troponin aja itu kan di sini. Ya. Kalau nilai ini baru dianggap terjadi kesesaran. Tapi kalau pakai HHS itu dari sini. Dari sini normalnya ini sampai ke atas. Pakai sensitivitas radial troponin ini sudah dianggap terjadi kesesaran radial. Jadi kalau pasien ini ada roll out, ada roll in, ada observasi. Jadi kapan sih pasien datang terus diperiksa HHS troponin itu masuk ke roll in itu maksudnya oh iya ini AMI. Kalau observe itu harus diobservasi dulu. Nanti tidak ada pemeriksaan lagi apakah dia masuk AMI atau non AMI. Kalau roll out itu berarti dia disingkirkan, dia bukan AMI. Kalau kajian yang AMI itu rendah. Jadi pasien datang dicek dalam waktu 0, 1, 2 jam ternyata HS troponinnya rendah, gitu ya. Oh dia roll out, bukan ini AMI. Tapi kalau di range tertentu, oh kita observasi dulu nih, benar nggak dia AMI? Kalau dia sangat meningkat, itu baru AMI. Nah itu ada beberapa patokan normal tergantung dari alat yang digunakan. Ini yang saya gunakan adalah alat jenis BIDAS. Jadi saya pakai satelitnya dari BIDAS untuk menjelaskan kriteria roll out dan roll in tadi. Jadi kalau saya ada dok, kok ada yang lain tapi beda ya cut off-nya. Jadi cut off-nya itu tergantung dari jenis dadaran alat yang dipakai. Gitu. Jenis dadaran alat ini sedikit dari reagen yang dipakai. Ini yang saya pakai adalah alat BIDAS. Contoh pasien suspek ini, kemudian dicek HS radial troponinnya, nilainya kurang dari 2 nanogram per liter. Oh ini roll out. Ini bukan AMI. Gitu ya. Terus misalnya atau T0 dan T2. Jadi saat ada di atas sama diulang lagi 2 jam itu kurang dari 6. Oh iya ini roll out, bukan AMI. Gitu. Kalau di antaranya, nih ya, ada di antaranya. Kalau roll in itu dia datang nilai HS troponinnya lebih dari sama dengan 100 nanogram per liter. Atau nilai pertama dia datang 2 jam setelahnya itu lebih dari sama dengan 10 nanogram per liter. Oh dia roll in. Tapi kalau di antaranya ini observational zone, kemungkinan AMI-nya 8-6%. Jadi misalnya dia datang, terus nilai itu ternyata 20, kan 20 nggak masuk T0 nggak masuk T0 lebih dari 100, tapi dia harus ulang lagi selama 2 jam. Itu masuk observational zone. Bisa jadi nanti akan jadi AMI, kita saja. Jadi pasiennya nggak boleh dipulangkan, nggak boleh harus di situ dengan observasi yang ketat. Bisa saja dia AMI. Karena ternyata yang observasi ini 8,6%-nya terjadi AMI. Nah ini lebih memudahkan untuk melihat klinis terapinya gimana. Ini contoh pada HS radial troponin. Gitu tuh. Yang ini sudah paham ya? Oke. Saya lanjutkan untuk marker gagal ginjal. Jadi di marker gagal ginjal tadi pakai apa ya? Pakai apa? Di situ ada.
BNP, natriuretic peptide test. Nah, kalau kerusakan gagal jantung, entah macam-macam ya penyebabnya, entah miopati, kardiomiopati atau memang ada hipertensi dan penyakit kanker jantung, itu kita menggunakan BNP sebagai kardiomarker gagal jantung. Kenapa? Jadi ini kalau misalnya yang terjadi pergangan ini terjadi kan kalau dia kalau gagal jantung itu kan jantungnya dia membesar ya, membesar, kemudian dia tidak dapat memompa, tidak dapat memompa ketika dia outputnya akan turun, ya, sehingga produksi jaringannya juga akan turun karena nggak ada cardio outputnya, oksigennya nggak bisa sampai ke gagagan jantung dalam memompa. Nah itu sisi otot jantung akan mengeluarkan ini yang namanya peptide natriuretic baik BNP ataupun NT-proBNP. Nah ini mempunyai kadar paru waktu yang berbeda. Jadi NT-proBNP dan BNP itu bisa diperiksa keduanya, sama-sama bisa diperiksa. Ini distimulasi karena regangan di ventrikel. Jadi tadi karena ada perbesaran di ventrikelnya, akhirnya NT-proBNP bisa rilis ke pembuluh darah dan dapat kita deteksi sebagai penanda peningkatan beban stres pada jantung. Nah ini adalah skema untuk menegakkan gagal jantung. Batasnya berapa? Batasnya ini ada yang 300, ada yang 125. Jadi kalau curiga gagal jantung prosesnya akut, kemudian kita kaki dicek enzimnya atau markernya BNP atau NT-proBNP. Kemudian hasilnya itu ternyata yang NT-proBNP dari 300 sama dengan BNP-nya lebih dari sama dengan 100. Oh ini rutin masuk harus di DEO untuk mengetahui menegakkan diagnosisnya gagal jantung. Kalau nggak ada ECO, biasanya MRI sudah cukup menggunakan ini untuk mengetahui membantu menegakkan gagal jantung. Tapi kalau kurang dari itu, oh bukan gagal jantung. Jadi tidak perlu dilanjutkan di ECO. Karena di ECO kita harus ngirim di daerah kan tidak ada ECO. Jarang sekali ada ECO kardiografi. Kemudian kalau offset, kalau bedanya anak ya, kalau ECO itu kan yang dikirim pasiennya. Kalau nggak ada NT-proBNP yang dikirim sampelnya. Jadi itu lebih mempermudah untuk menegakkan. Tapi kalau ternyata kondisinya kronis di sisi akut, kita pakai cutoff-nya adalah 125. 125, kemudian di ECO. Batasnya gitu. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah NT-proBNP. Kenapa? Karena waktu parunya itu lebih lama daripada BNP. Kalau kita lihat tadi NT-proBNP adalah 120 menit ya. Kalau BNP itu 25 menit. Jadi kalau deteksi 20 menit kan agak lumayan panjang daripada bentuk aktifnya BNP. Dia yang digunakan kalau yang ini adalah NT-proBNP. Kemudian yang lama konsentrasinya dia 3 kali lebih tinggi dari BNP. Stable dalam waktu yang lama. Gitu. Kemudian
Kemudian meningkat juga bisa 5 kali lebih tinggi daripada BNP pada kasus gagal jantung. Jadi hal ini penanda yang kita temukan adalah yang enteroBNP dibandingkan BNP. Kemudian marker inflamasi yang sering kita temukan adalah CRP atau C-reactive protein. Dulu CRP ini hanya digunakan untuk penanda infeksi. Jadi kalau sekarang akan masih. Jadi CRP itu masih digunakan sebagai penanda infeksi. Namun bergesernya waktu ternyata CRP itu juga bisa digunakan sebagai penanda inflamasi. Kita sering menyebutnya seperti fase akut ya. Diinduksi oleh IL-6 di hepa, pembentukannya. Dan sekarang setelah banyak penelitian digunakan untuk membantu melihat adanya inflamasi pada penyakit kardiovaskuler. Jadi memprediksi resiko penyakitnya, apakah moderat, apakah tinggi, gitu. Itu kita pakainya CRP dengan 2 kali pengukuran, nggak perlu sama sekali. Jadi kalau pasien jantung koroner kita cek CRP-nya, kita lihat kalau orang desa 1 mili atau 1/3 atau dari 3 itu resikonya adalah. Jadi semakin tinggi CRP-nya, maka semakin tinggi juga inflamasinya. Jadi keadaan pasien proporsinya semakin buruk. Tapi kalau semakin rendah, maka semakin rendah juga inflamasinya, maka proporsinya semakin baik. Nah, yang saya tulis di sini untuk pasien yang high sensitivity ya, CRP. Oke. Nah, kita masuk ke pemeriksaan profil lipid. Sebentar. Oke, lanjutannya untuk pemeriksaan profil lipid. Jadi kalau profil lipid ini untuk mengetahui resiko ke arah penyakit jantungnya. Jadi bukan bukan penanda bahwa misalnya ini tinggi terus penegakan angin itu tidak ada. Jadi kan kita mempelajarinya ya ada biomarker yang untuk memang khusus penegakan angin. Kemudian ada biomarker yang untuk penegakan gagal jantung. Kemudian ada yang penanda inflamasi. Jadi semakin tingginya CRP tadi, maka semakin tinggi inflamasi yang terjadi, maka proporsinya akan semakin jelek. Kemudian yang ini pemeriksaan profil lipid ini adalah pemeriksaan untuk screening sebenarnya. Screening untuk mengetahui soal keadaan apakah pasien tersebut terkena dislipidemia atau tidak. Dislipidemia yang kalau kita ingat tadi yang di awal itu merupakan faktor risiko yang dapat dimodifikasi untuk penyakit jantung. Jadi ini justru yang paling awal yang harusnya kita lakukan, yang harusnya kita lakukan
untuk men-screening pasien-pasien yang tersangka terduga takutnya nanti jadi ke arah efek jantung. Nah, pentingnya apa sih pentingnya untuk mencegah suatu keadaan dislipidemia? Jadi dislipidemia itu apa? Dislipidemia itu adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan dari profil lipid berupa kolesterol total, trigliserid, dan juga LDL. Serta terjadi penurunan dari LDL. Itu kita menyebutnya dengan dislipidemia. Biasanya saya menggunakan dua parameter. Jadi kalau terjadi salah satu, kita lihat adalah berkolesterol, peningkatan LDL, penurunan LDL, gitu ya, interpretasinya. Tapi kalau terjadi dua, namanya juga dia, minimal 2 atau lebih, itu baru kita menyebutnya adalah dislipidemia. Tapi kalau dari 4 parameter tadi, terjadi perubahan, baik peningkatan penurunan salah satu, maka kita bisa menyebutnya dia dislipidemia. Kita melihat baru hiperkolesterolemia, peningkatan LDL, kemudian penurunan HDL, atau hipertrigliseridemia. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa ketika terjadi lambung rutun, maka tergantung nanti berhentinya di mana. Bisa struktur infak, AMI, atau MAD. Kemarin mereka bisa menceritakan kan? Biasanya saya selalu buat tes soal tes gampang. Yang susah soal posisi. Nah, apa sih target screening dislipidemia? Apa pasien atau orang itu harus diperiksa profil lipidnya? Ada nggak? Coba dilihat. Jadi pasien laki-laki di atas 40 tahun dan perempuan di atas 50 tahun itu wajib dilakukan screening pemeriksaan dislipidemia. Minimal 1 tahun sekali dan syukur 6 bulan. Minimal 1 tahun sekali. Tapi saya rasa itu sekarang sudah bergeser. Kenapa bergeser? Karena gaya hidup kita yang sudah luar biasa. Gitu. Jadi tidak perlu menggunakan lagi atas 40 perempuan di atas 50 tahun. Tapi kalau misalnya ada yang memiliki salah satu dari resiko yang ada di sini, ya, itu harus wajib dilakukan pemeriksaan profil lipid. Perokok aktif, berarti umur berapapun harus mengulangi lagi umur 40 tahun itu harus melakukan screening dislipidemia. Obesitas yang masuk di kriteria BMI, obesitas itu BMI dari berapa? 30. Obesitas ya, berarti overweight boleh enggak? Overweight kan itu 25 ya. Obesitas kalau ada obesitas 1 ada obesitas 2 kan? Di atas 30 kayaknya ada obesitas 2 berarti. Nah, coba dicek masing-masing apa saja yang masuk kriteria ini. Atau ada riwayat keluarga dengan PKV-AD. PKV-AD itu apa? Penyakit kardiovaskular atherosclerosis. Sekarang menyebutnya kalau dokter jantung itu bukan IPC sama sih. Jadi kalau punya keluarga yang punya IPC riwayat penyakit jantung koroner, dia harus dilakukan pemeriksaan. Pasien dengan diabetes mellitus gitu ya. Ini nggak nakut-nakutin, tapi memang banyak pasien yang usianya 20 tahun, walaupun dia kurus, tapi hasil trigliseridnya yang sampai 400. Itu banyak yang terjadi. Nah, manfaatnya apa ini? Manfaatnya dari baca sedikit.
jelas bisa mendeteksi gangguan, menentukan faktor risiko, dan terapi untuk memantau terapi dari obat-obatan penurun lipid, penurun kolesterol. Nah, sebenarnya kan yang kita pelajari itu 4 ya. Ada kolesterol total, LDL, HDL, kemudian LDL. Nah, sebenarnya dari keempat ini adalah disebut pemeriksaan screening yang konvensional. Tapi sebenarnya ada beberapa yang dapat dilakukan. Jadi misalnya gini, saya keempatnya normal, tapi saya kurang yakin. Saya mau periksa lagi lipoprotein A atau B ini, ini non-kanker HDL, lipoprotein A atau B, rasio A atau B dan A, dan rasio HDL C dan HDL C. Ini merupakan beberapa pemeriksaan yang walaupun tidak direkomendasikan tapi bisa digunakan untuk marker dari aterosklerosis, dari marker dari profil lipid, peningkatan profil lipid. Sama kayak tadi ya, tadi kan ada beberapa marker ya yang untuk mengetahui aterosklerosis walaupun kan konvensional. Kenapa konvensional? Karena itu yang paling sering digunakan, yang paling mudah dan paling murah. Apalagi di Indonesia, kalau langsung periksa lipoprotein A atau B mahal, periksa yang murah aja dan gratis aja tidak mau, apalagi harus sampai mengeluarkan uang yang lebih tinggi. Nah, metode pemeriksaan, sebelum kita masuk ke metode pemeriksaan, kita ingat dulu. Jadi di sini pun tidak hanya pemeriksaan hematologi, itu menggunakan yang dinamakan analitik dan masa analitik. Analitik yang digunakan pada saat pemeriksaan profil lipid itu menjangkau yaitu persiapan pasien. Nah, persiapan pasiennya kalau pada pemeriksaan lipid adalah pasien yang harus puasa. Gitu. Kalau misalnya pasien tidak puasa bagaimana? Boleh tidak dilakukan? Sebagai syarat memang sebaiknya harus puasa. Tapi kenyataannya banyak pasien yang tidak puasa menginginkan pemeriksaan profil lipid. Terus bagaimana dok? Ya kita akan mengeluarkan dari catatan bahwa pasien tidak dalam melakukan puasa. Tapi sebenarnya siapa yang rugi? Pasien. Kenapa? Karena pasien harus mengeluarkan uang dan hasilnya itu tidak reliable, tidak sesuai karena pasien tidak puasa, sehingga tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya. Nah, itu harus dijelaskan ke pasien. Gitu. Tapi kalau pasien sudah mau, ya sudah nggak apa-apa pasien sudah. Tapi kita mengeluarkan dengan sebuah pasien tidak melakukan puasa selama 10-12 jam. Gitu. Jadi ya harus pasien harus puasa. Secara teori harus puasa. Secara kenyataan ada akan menghadapi pasien yang dengan berbagai alasan. Itu nggak cuma satu, ini baru kasusnya kan banyak pasien itu. Gitu. Jadi harusnya puasa. Tapi kalau gula harus puasa enggak? Enggak harus, karena dia ada gula darah sewaktu. Kalau puasa namanya gula darah puasa. Yang mana ada normalnya itu sendiri. Kalau kolesterol enggak ada. Jadi kita harus menggunakan syarat puasanya karena range normalnya itu range normal pasien puasa. Gitu. Sebenarnya yang paling terang itu di puasa atau enggak. Kemudian analitik. Kalau analitik itu adalah proses pada saat melakukan pengerjaan sampel ya. Terus ini sampel yang kita gunakan. Kalau misalnya pemeriksaan hematologi ini skalanya overview.
Pemeriksaan hematologi itu kita akan menggunakan tabung dengan antikoagulan. Jangan lupa itu. Pemeriksaan hematologi dalam titik itu menggunakan tabung dengan antikoagulan eta. Kalau misalnya pemeriksaan diabetes ini kita menggunakan tabung dengan antikoagulan. Menggunakan tabung dengan antikoagulan. Tidak pakai. Jadi beberapa gini tanya. Boleh atau beberapa antikoagulan kita sehingga kita ambil plasmanya. Ada beberapa alat yang bisa, ada yang beberapa alat tidak bisa. Sehingga kalau ditanya, sebenarnya yang bagus yang bagus itu adalah menggunakan serum. Gitu. Normalnya umumnya kita menggunakan serum dan bukan plasma. Tahu bedanya kan? Bedanya apa? Bedanya serum dan plasma. Bedanya, kalau plasma itu dia masih ada koagulannya atau enggak? Masih ada koagulannya atau enggak? Masih. Kalau serum enggak, ada sudah membeku ya. Nah ini ada tanda merah dulu. Masih tanda merah sensitif jadi ini. Ini maksudnya adalah kita ngambilkan tanda merah, tabung yang tidak ada di koagulan. Kemudian di sentrius kita tanam 20 menit ya, di atas berapa ppm, menghasilkan serum. Nah, serum ini yang kita lakukan untuk pemeriksaan di alat. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan yang ini. Yang ini namanya spektrometri. Ini merahnya mikrolet saya jualan. Cuma yang di lab pakainya mikrolet. Ini adalah alat semi otomatis. Kenapa disebut semi otomatis? Karena kita reagennya itu di luar. Jadi yang ada di baca berapa mikron serum ditambah reagen, diinkubasi, ditunggu, kemudian baru dilakukan pemeriksaan di alat spektrometri, di alat kimia analisis itu baru disebut semi otomatis. Jadi otomatisnya setengah gitu, karena setengahnya kita lakukan dulu. Nah, kalau alat di sebelah ini adalah alat kimia analisis yang otomatis. Bedanya, kalau yang otomatis ini ada taruh hasilnya di dalam alat selesai. Langsung soal hasil. Tidak perlu mencampurkan reagen. Pipetting berapa ratus hasilnya keluar di sini karena reagennya sudah dipipet sendiri oleh alat. Jadi yang sebelah kanan ini namanya alat kimia analisis yang otomatis. Kalau yang sebelah kiri namanya alat kimia analisis yang semi otomatis. Nah, pre-analitik selain tadi pasien, kita juga harus melihat serumnya. Jadi kita ambil kita lihat hasilnya. Saya ada beberapa macam pelajaran ini. Terus pipetting yang nggak pas. Kalian yang 100 mikron, tapi ngambilnya cuma 50. Jadi tekannya separuh ini. Gitu. Itu kan nggak pas. Itu juga mempengaruhi hasil. Makanya yang semi otomatis ini pipetting itu sangat penting. Karena nanti pipet yang kurang, kelebihan serumnya, kelebihan
reagennya hasilnya tidak valid gitu. Tapi kalau yang otomatis sudah enak, alatnya yang jalan. Tapi jangan salah, kan juga harus ada maintenance yang lain. Nah itu namanya PPT. Terus ada yang namanya quality control ya, QC gitu. Mudah nggak maksudnya QC? QC itu dilakukan menggunakan bukan sampel pasien tapi sampel QC. Di mana sampel QC itu sudah ada nilai range-nya. Jadi itu kalau di running nilainya itu harusnya si kolesterol total itu 150 sampai 200. Nah, kalau alatnya itu di QC menggunakan sampel QC nilainya 100, berarti itu namanya QC-nya nggak masuk. Artinya alat itu tidak boleh digunakan. Gitu. Jadi gunain alat itu seakan-akan harus digunakan proses itu enggak. Jadi kita harus memastikan bahwa alat itu dalam keadaan yang benar. Maka quality control di situ itu yang namanya QC. Itu juga digunakan untuk alat yang lain. Hematologi itu juga menggunakan seperti itu. Sebelum digunakan untuk sampel pasien. Gitu. Terus selanjutnya yang analitik itu saat running. Jadi melihat hasilnya berapa pas analitik itu adalah saat menginterpretasikan hasilnya. Jadi masuk ke mana? Ketika berbulan normal. Nah, ada jenis. Nah, ini adalah gambaran hasil serum. Serum yang normal itu gambarnya seperti ini. Ini serum normal. Jadi warnanya itu enggak kuning banget, tapi tidak jernih. Ya, ada yang jernih banget tuh ada. Tapi biasanya agak kuningan ini. Nah, sebelahnya adalah hemolisis. Jadi hemolisis itu terjadi karena pecahnya eritrosit. Entah saat pemanggilan, saat flebotomi, atau saat sentrifugasi, gitu ya. Itu bisa menyebabkan hemolisis. Kalau hemolisis seperti ini warnanya merah. Ini tidak bisa di running, tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Karena aspek fotometri tadi itu prinsipnya adalah colorimetry, perubahan warna. Yang itu adalah absorpsi dari perubahan warna itu. Jadi kalau warnanya hasilnya harusnya seperti ini kan jadi kalau merah itu mengacaukan reaksi colorimetri tadi sehingga hasilnya itu tidak valid. Jadi kalau ada sel yang hemolisis ini tetap tidak boleh digunakan. Harus disampling ulang. Harus diambil ulang pasiennya. Nah, kalau ini teknik ini kalau ini kan hemolisis ini pasti kita cek hemoglobinnya akan tinggi. Gitu. Jadi ada batasnya berapa tergantung set kalau yang saya pakai itu sesuai alat yang diminta. Nah, ini teknik kalau teknik ini warnanya kuningan kenapa? Ini karena peningkatan bilirubin. Jadi ini jadi karena peningkatan bilirubin. Ini bisa jadi karena keadaan pasiennya. Jadi pasiennya memang jadi dihindari. Maka serumnya akan dihindari. Bagaimana caranya? Solusinya biasanya diajarkan. Tapi ada beberapa alat yang dia tidak bisa membaca. Jadi ada batasnya beberapa alat yang dia tidak bisa membaca. Gitu. Jadi alatnya ada keterbatasannya. Tidak bisa baca ya sudah kita harus ujungnya. Terus kalau ini lipemik nih ya. Lipemik kayak gini kayak susu. Memang kolesterolnya tinggi. Ada yang kolesterolnya tinggi. Itu yang sampai kayak gitu ada. Tapi ada kita kayak gini juga ada. Jadi ada sensasi. Nah seperti ini juga bisa diajarkan. Tapi nanti kita lihat kondisinya dulu. Ini namanya lipemik. Jangan bilang ya itu yang kuning. Ini juga kan tanpa oksigen. Cuma bedanya yang kuning ini ada separator di sini. Ini ada separatornya. Dia memisahkan antara sel darah dan sel-selnya tanpa di sentrifuge. Tapi harus disentrifuge ulang untuk memastikan bahwa benar-benar
yang kita dapatkan itu serumnya ini bersih. Nggak ada merah-merah lagi. Oke, itu gambarannya tadi ya. Nah, nanti gaya ini mempengaruhi semua pemeriksaannya. Nggak cuma untuk jantung, nggak cuma nggak cuma untuk pemeriksaan profil lipid. Oke. Nah, karena di sisi dia tadi tidak ada gejala. Jadi hasilnya saya tidak ada gejala. Keluhannya kan nggak mesti ya. Di sisi dia itu berkeluhan kalau sudah sampai komplikasi biasanya. Tapi biasanya kayak ini ada sasa lemas di kelopak mata, sama pada sisi itu kan nggak khas. Dan kita nggak itu apa sih itu nggak. Jadi makanya kenapa di sini dia tadi yang punya faktor risiko yang disebutkan di atas harus dilakukan pemeriksaan. Nah ini klasifikasinya adanya. Targetnya berapa? Silakan dihafalkan. Gitu. Oke, selesai anak dulu. Nanti lihat. Nanti ada overview PPT saya yang lain yang disampaikan oleh asisten itu tolong dicatat ya. Itu ada beberapa materi tentang lipid yang ada di sini. Oke. Sebelum saya akhiri pertanyaan dulu. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung sekali aja ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya ya.
Bakalan lulus. Oh iya. Oh iya. Selesai. Apa? Gimana barangkali kalian? Masih sih. Adiuno. Hemat. Desember. Ini Februari. Oke.